Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Alfiza, NIM 15006. Perkenalkan, nama saya Diah Salsabila, NIM 170405024. Saya Derisky Amalia, NIM 170405046. Halo, aku Orlando Oloan Hidaritan, NIM 17128. Indonesia hingga saat ini dikenal sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, yang artinya sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja di Indonesia yang hidup atau bekerja dalam sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa sektor pertanian Indonesia memberikan kontribusi sebesar 12,81% terhadap produk domestik bruto, di mana 1,47%-nya adalah produk pertanian hortikultura. Salah satu tanaman hortikultura yang memiliki tingkat produksi yang cukup tinggi adalah buah markisa. Markisa merupakan tumbuhan sema atau pohon yang hidup menahun dan bersifat menjalar hingga sepanjang 20 meter atau lebih. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan salah satu pusat produksi markisa terbesar di Indonesia, dengan total produksi sebesar 6.690 ton pada tahun 2017. Berdasarkan data statistik pertanian tahun 2018 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, pada tahun 2017 produksi markisa di Indonesia mencapai 77.190 ton dengan produktivitas mencapai 81,03 ton per hektar dan luas panen 953 hektar. Pada buah markisa sendiri, terdapat komponen sari buah sebanyak 40,69%, pada kulit buah sebanyak 44,53%, dan biji sebanyak 14,78%. Nilai potensi sebesar ini akan berpengaruh pada banyaknya jumlah limbah biji markisa yang akan dihasilkan. Hal ini karena komoditas markisa didukung oleh industri pengolahan buah markisa. Contohnya saja pada PT Gunung Sibayak Intisari sebagai salah satu pabrik pengolah markisa di Provinsi Sumatera Utara mampu memproduksi sirup markisa 10 hingga 15 ton per hari dengan limbah berupa biji dan kulit markisa sebanyak 2 hingga 3 ton per hari. Padahal, limbah biji markisa ini mengandung 23% minyak yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Minyak biji markisa ini terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak terdiri dari asam palmitat sebanyak 10,5%, asam stearat 3,13%, asam arachidat sebanyak 0,23%, asam oleat 14,47%, asam linoleat 70,42%, dan asam linolenat sebanyak 0,57%. Biji markisa juga mengandung beberapa senyawa seperti polifenol, sebanyak 88% dari total biji buah markisa, dan total tokoferol sebanyak 499,3 mg per kilogram. Jika dikalkulasikan, Indonesia memiliki potensi minyak biji markisa kurang lebih sebesar 2.624 ton dan terkhusus Provinsi Sumatera Utara sebesar 228 ton pada tahun 2017 yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk-produk turunan minyak nabati seperti produk personal care, minyak goreng, margarin, dan yang lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan perancangan terhadap pabrik minyak biji markisa dengan kapasitas 100 ton per tahun di Provinsi Sumatera Utara. Proses pembuatan minyak biji markisa berlangsung secara semi-kontinu. Pertama, bahan baku biji markisa dicuci untuk memastikan bahan baku terbebas dari komponen pengotor yang berasal dari luar. Selanjutnya, bahan baku dikeringkan menggunakan dryer dengan suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air dari bahan baku. Kemudian,
Bahan baku dicacah menggunakan crusher sebelum akhirnya dipres menggunakan alat screw presser untuk mengeluarkan kandungan minyak yang terdapat dalam biji markisa. Minyak yang didapat lalu di-screening untuk memisahkan minyak dengan komponen pengotor yang masih terikut dan memiliki ukuran partikel yang cukup besar. Minyak kemudian dimasukkan ke dalam charging tank yang selanjutnya akan dipompakan dengan kecepatan aliran sebesar 100 hingga 150 kg per meter kubik melalui heat exchanger tipe plate menuju bleacher section. Heat exchanger berfungsi untuk menaikkan suhu minyak dari yang sebelumnya 30 derajat Celcius menjadi 60-70 derajat Celcius, sehingga mengurangi kadar air yang terdapat pada minyak. Pada tahap bleaching, akan ditambahkan bleaching earth sebesar 0,06% untuk minyak normal color dan sebesar 0,08% untuk minyak low color. Bleaching earth berguna untuk menjerap komponen pengotor dalam minyak dan menjernihkan minyak. Selama proses bleaching, agitator digunakan untuk memaksimalkan kontak antara bleaching earth dengan minyak. Kecepatan agitator yang digunakan adalah 1400 rpm. Setelah proses bleaching selesai, campuran minyak dan bleaching earth akan dimasukkan ke dalam drying tank untuk menghilangkan kadar air yang mungkin masih terkandung dalam minyak. Pada proses ini, pemanasan awal dilakukan menggunakan heat exchanger tipe plate, sedangkan setelahnya menggunakan panas yang berasal dari produk yang telah dihasilkan. Suhu yang ingin dicapai pada proses ini adalah 1000 derajat Celcius. Proses dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan pressure relief filter dengan ukuran saringan 15-20 mikron untuk memaksimalkan proses penyerapan bleaching earth yang sebelumnya digunakan. Selanjutnya, minyak akan kembali disaring menggunakan bag filter untuk memastikan minyak bebas dari seluruh komponen pengotor. Minyak kemudian akan memasuki proses deodorasi menggunakan kolom distilasi 8 tray untuk menghilangkan bau dan menurunkan kadar FFA minyak hingga nilai 0,08 dengan tingkat low FFA sebesar 0,05. Minyak kemudian kembali disaring menggunakan bag filter sehingga didapatilah produk minyak biji markisa yang sudah refined, bleach, dan deodorized. Produk lalu akan dialirkan menuju drying tank sebagai fluida untuk memanaskan minyak material sebelum dialirkan kembali menuju kondensor untuk menurunkan suhu produk hingga 30-40 derajat Celcius dan akhirnya akan disimpan dalam tangki penyimpanan.